Tak sengaja, siang hari Sila berlari riang memasuki gedung apartemen tempat tinggal Farel. "Sila, aku mohon jangan lari-lari," teriak Pipi. Sila mengabaikannya dan terus saja berlari hingga Pipi kewalahan mengejar gadis kampung yang sudah lama hidup di hutan itu. Tiba di dalam lift, Sila tersenyum senang memegang pialanya yang akan menjadi kejutan untuk sang kekasih. Sementara Pipi sudah ngap-ngapan mengambil napas sebanyak-banyaknya. "Om Tampan," teriak Sila berlari memasuki apartemen Farel. Farel berdiri dari duduknya di sofa dan tanpa ada yang menyadari senyum usilnya muncul seketika. "Maharani," senyum lebar Farel berjalan mendekati Sila. Sila tertegun saat Farel tiba di hadapannya. Ia dengan cepat mengelak hingga Pipi yang baru datang masuk ke dalam pelukan Farel. "Ah, Tuan," pekik Pipi segera melepaskan pelukannya dari Farel. Sementara Farel mukanya memerah karena menahan amarah. "Bapak pikir bisa mengelabuiku?" ejek Sila tertawa puas. Pipi segera melarikan diri ke kamar Sila yang ada di tempat ini. Ia tidak mau kena amukan pria itu yang tak lain adalah Ariel. "Kau mengenaliku?" tanya Ariel tak percaya gadis arogan ini mengenalinya. "Sudah berapa kali aku bilang kalian berbeda?" senyum manis Sila yang terkesan mengejek Ariel. Ariel berdecak merapikan pakaiannya. "Kemana manajermu itu? Berani sekali dia memelukku," gerutu Ariel. "Bukankah bapak yang merentangkan tangan?" ejek Sila dibalas dengusan oleh Ariel. "Aku pikir kau akan terjebak dengan aktingku," jawab Ariel dengan sombong. Sila mengulangi kata-kata Ariel membuat pria tampan itu melototkan matanya karena ia sangat tidak suka kata-katanya diulang atau dicibir. "Akting bapak jelek sekali. Hilangkan dulu kerutan itu baru aku bingung melihat perbedaan kalian." Bohong Sila membuat Ariel berubah serius seketika. "Benarkah?" tanya Ariel merasa tertantang. "Iya pak, bersihkan hati bapak dari pikiran kotor yang ingin menghabisi orang. Lagian bapak adalah saudara kembar kekasihku, dan aku yakin sedikit banyaknya perilaku baik kekasihku pasti ada di diri bapak." Senyum tulus Sila membuat Ariel terdiam. "Aku orang jahat, Maharani," kata Ariel. "Bapak bukan orang jahat, tapi karena kehidupan bapak yang dikelilingi orang jahat," jawab Sila sambil tersenyum. "Apa aku bisa menjadi orang baik?" tanya Ariel dengan serius. "Tentu saja, Mommy Jessie dan Papi Ramon sangat baik dan aku yakin buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bapak pasti memiliki sifat yang sama dengan mereka yang sangat aku kenal sebagai orang yang sangat baik," jawab Sila. Ariel merasakan hatinya menghangat. "Kau benar masih berumur 21 tahun?" tanya Ariel penasaran. "Kenapa memangnya, Pak?" tanya Sila balik. "Karena pikiranmu sangat dewasa melebihi kejeniusanku," jawab Ariel tersenyum tipis. "Bapak mau mujiku?" "Wow, aku tersanjung terima kasih." Sila memberi tundukan hormat hingga Ariel terkakak pelan. "Di mana Om Rapan, Pak?" tanya Sila penasaran. "Dia tadi sakit perut dan ada di toilet, aku rasa dia salah makan sesuatu," jawab Ariel. Sila terbelalak. "Benarkah?" tanya Sila khawatir. Ariel mengangguk, lalu Sila dengan cepat berlari ke arah kamar Farel, hingga Ariel menggeleng-geleng kepalanya sambil tersenyum tipis. Pantas saja gadis itu bisa membuat anak itu tergila-gila, ternyata karena pemikirannya yang dewasa, gumam Ariel mengangguk pelan. Ariel hendak pergi namun pandangannya terhenti melihat kamar yang menjadi tempat pelarian Pipi tadi. Ariel melangkahkan kakinya ke arah kamar itu, lalu mengetuk kamar itu dan tak lama Pipi menyahut dan membuka pintu kamarnya. Ariel menaikkan sebelah alisnya melihat pintunya, hanya dibuka sedikit saja. "Bagaimana Sila, Pak Tuan Ariel sudah pergi?" tanya Pipi khawatir dan terdengar panik. "Ini semua karenamu Sila. Siapa suruh kamu lari-lari dan aku ikutan berlari mengejarmu, lalu tiba-tiba kamu menyingkir hingga aku masuk ke dalam pelukan Tuan Galak itu," kesal Pipi. "Tuan Galak," batin Ariel. "Aku lebih baik kecebur dalam kolam buaya daripada masuk ke dalam pelukan Tuan Galak itu. Ya Tuhan, apa aku masih bisa melihat matahari terbit esok hari? Maafkan kakak dek, kakak tidak akan bisa mentransfer uang lagi untukmu. Jaga dirimu ya dek, sepertinya umur kakak tidak akan lama lagi," cerocos Pipi tanpa rem.
Tanpa sadar hal itu membuat sudut bibir Ariel terangkat. Kolam buaya, bukankah kau sama saja bunuh diri? Ejek Ariel. Lebih baik seperti itu kan? Udah jelas aku akan jawab Pipi keceplosan dan akhirnya ia menyadari sesuatu. Pipi membuka mulutnya secepat kilat dan hendak menutup pintu tapi tidak bisa karena sepatu Ariel sudah menghalangi pintunya. Mati aku, gumam Pipi terdengar ketakutan lalu meninggalkan pintu yang terbuka. Sementara Ariel masuk dan melihat Pipi melarikan diri masuk ke kamar mandi. Apaku terlihat begitu mengerikan? Gumam Ariel menggaruk kepalanya yang tak gatal. Tak ada tanda-tanda Pipi akan keluar, ia pun memilih pergi dari kamar itu. Tak sengaja ia mendengar omelan Sila pada Farel. Ia mengabaikannya dan terus saja melanjutkan langkah kakinya, karena ia yakin Farel akan baik-baik saja dengan adanya Sila. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hingga tidak terasa berjam-jam telah berlalu. Pipi yang ketakutan hingga tertidur pulas di kamar mandi pun terbangun seketika. Ya Tuhan, sudah jam 10 malam, gumam Pipi. Pipi melihat ke arah pintu, tidak akan menungguku kan? Bisa bahaya jika aku berhadapan dengan tuan galak itu. Pipi memukul-mukul bibirnya yang tak bisa diajak kompromi. Mampuslah aku, besok aku pasti akan dipecat, gumam Pipi dengan nada sedih. Keesokan paginya, kakak di sini. Kaget Sila melihat Pipi keluar dari kamar mandinya. Iya, jawab Pipi dengan mata pandanya. Ada apa kak? Tanya Sila aneh melihat Pipi tak seperti biasanya terlihat begitu menyedihkan. Iya, karena kemarin aku menabrak pria yang tak seharusnya disentuh oleh rakyat jelata sepertiku, jawab Pipi dengan tampang datarnya. Ada apa kak? Apa maksud kakak? Tanya Sila. Karenamu Sila, hiks aku pasti akan dipecat oleh tuan muda galak itu, cicit Pipi menangis seketika. Sila yang panik berusaha membujuk Pipi sampai tenang. Farel yang mendengar hal itu hanya menghela napas panjang dan mengeluarkan ponselnya menghubungi Nando dan terhubung ke Ariel. Apa? Sahut Ariel ketus di seberang sana. Jangan memecat manajer maharaniku, kata Farel. Cak, kenapa aku mau mencatnya? Kau pikir kita sama? Ejek Ariel. Baguslah. Farel mematikan panggilannya secara sepihak hingga Ariel menyumpah Serapahi di perusahaan Fox Group. Nando hanya bisa diam sambil menahan tawa di dalam hati. Perilaku dingin dan menyebalkan bertemu dengan pria dingin juga menyebalkan, bukankah itu hal tidak menyenangkan? Pasti Tuan Ariel kesal sekali. Dia dan Tuan Farel sama saja tidak suka direndahkan. Berarti Nando yang tahu alasan Ariel menyumpah Serapahi tuannya Farel.